Halo parents, perkenalkan saya Dr. Gigi Panca. Saya bekerja di Craniofacial Orthodontics RSCM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai perawatan orto yang kami lakukan, tahapan-tahapannya sejak dari pasien bayi sampai pasien-pasien ini dewasa. Pada kasus-kasus ini, perawatan orto bukan hanya sekedar memperbaiki, tapi juga merupakan persiapan pada pasien sebelum operasi. Tahapan yang paling awal perawatan orto sebagai persiapan sebelum dilakukannya tindakan labioplasti. Perawatan yang kita lakukan ini berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Misalnya pada pasien sumbing bibir, maka mungkin kita hanya melakukan lip tapping, yaitu tindakan memasang plester untuk mendekatkan bibir pada bayi sebelum dilakukan operasi. Tetapi apabila kita lihat nih nostrilnya agak turun, maka mungkin kita akan menggabungkan lip tapping bisa dengan nasal retractor atau dengan nasal conformer. Setelah dilakukan persiapan labioplasti ini, baru nanti kita kembalikan ke dokter bedah untuk dilakukan labioplasti. Tetapi pada kasus yang lebih kompleks, misalnya kena langit-langitnya sedangkan bibirnya tidak, maka mungkin yang kita lakukan adalah pemasangan hot plug yang gunanya mempertahankan bentuk langit-langit dan juga bisa berfungsi sebagai feeding plate sehingga makanan-makanan tidak akan masuk ke dalam rongga mulut. Pada kasus yang lebih kompleks lagi di mana terdapat sumbing bibir dan langit dan juga hidung pasien yang kurang baik, maka kita akan melakukan perawatan nasoalveolar molding. Jadi pada tindakan nasoalveolar molding, kita lakukan molding dari tulang alveolar, melakukan molding pada kartilago nasal atau tulang rawan cuping hidung, dan juga kita lakukan tindakan tapping untuk mendekatkan celah dari bibir ini. Setelah didapatkan bentuk atau posisi bibir, hidung, dan langit-langit yang mendekati posisi normal, maka pasien kita anggap siap untuk kita kirimkan atau kembalikan ke dokter bedah untuk melakukan tindakan labioplasti. Setelah labioplasti selesai, maka kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu persiapan untuk palatoplasti kalau memang pasien ini terdapat celah pada langit-langit. Nah, biasanya kita persiapannya adalah untuk mempersiapkan lengkung alveolarnya supaya pada saat operasi penutupan langit-langit, posisi tulang alveolar ini sudah dekat. Kalau pada pasien dengan unilateral, biasanya kita hanya pasang hot plug. Tetapi kalau pada pasien bilateral, pada beberapa kasus misalnya pada saat labioplasti pasien tidak dipersiapkan karena kadang-kadang kita bisa juga terima pasien dari luar. Nah, kalau segmen lateralnya terlalu kolaps, persiapan palatonya adalah dengan expander, sehingga sebelum dilakukan palatoplasti maka ketiga segmen ini sudah berada dalam lengkung yang sama, jadi oval seperti rahang pada umumnya. Nah, setelah palatoplasti ini kita ada jarak yang cukup panjang sebelum tahap berikutnya, yaitu persiapan untuk alveolar bone graft. Nah, jadi biasanya di periode yang rentangnya agak jauh ini, kita minta pasien kembali paling enggak setelah umur 5 tahun, karena gigi-gigi sudah akan tumbuh, kita ketemu 1 tahun sekali. Memang lebih baik bahwa setelah palatoplasti ada kunjungan tahunan. Tujuannya adalah untuk evaluasi dan tindakan dental care apabila diperlukan. Misalnya selama periode tersebut kita lihat nih ada gigi-gigi yang berlubang yang harus diperbaiki atau ditambal, atau dalam perjalanannya ada pencabutan yang harus diperlukan. Nah, setelah perawatan dental care ini, maka sekitar umur 8 atau 9 tahun tentunya tergantung pertumbuhan dari gigi-giginya. Jadi perawatan orto itu bisa dimulai apabila sudah ada gigi seri di depan yang
erupsi dan gigi geraham pertama yang sudah erupsi. Nah, tujuan untuk perawatan ortodonti di tahap ini adalah untuk mempersiapkan lengkung alveolar sebelum dilakukannya alveolar bone graft. Alveolar bone graft ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter bedah untuk mengisi tulang di daerah celah. Jadi kalau misalnya seperti ini, satu segmen di depan dan satu segmen yang begini, maka tindakan alveolar bone graft tidak akan baik. Atau misalnya kalau dari arah vertikal, segmen yang satu dengan segmen yang lain tidak berada dalam ketinggian yang sama, misalnya seperti ini, maka bone graft juga tidak baik dilakukan. Jadi tindakan yang dilakukan perawatan orto dengan alat ortodonti cekat, mungkin awam bilangnya behel, tetapi tujuannya adalah untuk mempersiapkan rahang supaya lengkung rahang ini berada dalam lengkung yang sama dan dalam arah vertikal yang sama. Jadi dokter bedah akan lebih mudah untuk mendekatkan atau mengisi celah antara segmen-segmen ini. Kalau dalam bilateral sering terjadi walaupun lagi kecil sudah diperbaiki lengkungnya, tapi dengan adanya pertumbuhan, seringkali nanti giginya akan tumbuh itu tidak beraturan. Bisa ada gigi yang masuk ke area celah, jadi menghalangi dokter bedah untuk meletakkan tulang. Maka gigi yang miring ke arah celah kita harus tegakkan. Kadangkala ada celah yang terlalu besar. Keberhasilan dokter bedahnya juga tergantung. Semakin besar celah, maka akan semakin sulit didapatkan keberhasilan yang baik. Biasanya sih yang dokter bedahnya lebih nyaman untuk melakukan itu celah di sekitar 3-5 mili. Setelah prosedur ini biasanya perawatan orto akan istirahat selama 6 bulan. Jadi kita tidak mengkutak-kutik di area tersebut supaya tulang yang ditanamkan bisa tumbuh dan terbentuk dengan baik. Biasanya pada tahapan ini masalah yang kita temui pada pasien, terutama pada kasus sumbing bibir langit, adanya pertumbuhan yang tidak harmonis atau kurang harmonis antara pertumbuhan rahang atas dan rahang bawah. Biasanya karena ada tindakan-tindakan bedah yang dilakukan sehingga adanya jaringan parut yang lebih kaku, maka mereka mengalami gangguan pertumbuhan rahang atas. Maka kita masuk ke perawatan ortopedik, yaitu untuk melakukan modifikasi pertumbuhan rahang atas dan rahang bawah karena adanya jaringan parut di langit-langit. Jadi biasanya pertumbuhannya itu konstriksi. Nah, di tahapan ini yang kita lakukan adalah modifikasi pertumbuhan rahang. Jadi biasanya kita ini memasang alat expander atau alat untuk melebarkan rahang atas supaya rahang atas bisa menjadi pertumbuhan transversal yang lebih baik. Sedangkan untuk modifikasi pertumbuhan rahang dalam arah anteroposterior atau dalam arah horizontal, biasanya kita menggunakan pemakaian face mask. Jadi dengan perawatan ortopedik ini, pada akhirnya kita mengarahkan pertumbuhan supaya rahang bawahnya nggak tambah maju, ditahan, sedangkan rahang atasnya kita tarik maju. Diharapkan di akhir perawatan dengan face mask ini kita dapatkan gigitan yang seperti gigitan normal. Jadi rahang atas, gigi-gigi rahang atas terletak di depan dari gigi-gigi rahang bawah. Kalau pertumbuhannya sudah selesai, tentu kita tidak bisa mendapatkan hasil yang seperti kita inginkan. Misalnya pada pasien-pasien dewasa, kita tidak bisa dilakukan perawatan dengan ortopedik karena pertumbuhannya sudah selesai. Jadi kalaupun kita mau tarik seperti apapun nggak akan bisa tercapai. Jadi opsi yang tersisa untuk pasien-pasien dewasa dengan hubungan rahang yang kurang baik, maka yang bisa kita lakukan adalah perawatan bedah ortogenetik. Jadi bedah ortogenetik ini adalah perawatan gabungan antara perawatan ortodonti dan perawatan bedah. Kita lakukan perbaikan lengkung giginya pada rahang atas dan rahang bawah. Setelah lengkungnya baik, maka kita akan melakukan planing surgery. Planing surgery-nya ini bisa kita lakukan dengan 3D,
dengan software atau kita lakukan secara manual. Berapa banyak rahang atas harus maju atau berapa banyak rahang bawah harus mundur. Apakah ada canting yang harus kita perbaiki, canting oklusal surgical planning ini kemudian akan diaplikasikan ke suatu panduan pembedahan yang kita bilang sebagai surgical waiver. Nah, nanti surgical waiver ini yang akan digunakan oleh dokter bedah di ruang operasi. Jadi parents dan anak-anak atau pasien-pasien yang lainnya yang memiliki kelainan dengan sumbing bibir dan langit atau kelainan kraniofasial yang lain, jangan ragu untuk datang ke center kami. Karena di center kami ini multidisipliner, di mana selain ada bedah, ada juga gigi, ada juga rehab medik, dan kita bisa mendiskusikan kasus secara tim. Dan kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa menghubungi nomor kontak di bawah ini.